Pertanyaan pertama dari Bapak Dr. Arfan yang menanyakan tentang tata cara melaksanakan sholat jamak takhir. Apakah sholat yang memiliki waktu terlebih dahulu dilaksanakan atau sholat yang dijamak, yang dipindahkan, yang ditakhirkan ke sholat tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, jazakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah berkumpul kita pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini, dan kita melanjutkan kajian kita umat bertanya imam menjawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang dipertanyakan adalah masalah bagaimana tertib solat jamak, jamak takdim dan juga jamak takhir. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama sekali ulama berbeda pendapat, tapi secara umum bahwa disyariatkan di dalam agama kita menjamak salat dan juga mengqasar salat. Kalau qasar adalah menjadikan solat yang 4 menjadi 2, sedangkan jamak adalah mengumpulkan 2 solat pada satu waktu. Dan ini bisa namanya solat yang kedua didahulukan pelaksanaannya di waktu solat pertama. Ini namanya jamak takdim. Seperti waktu asar dikerjakan di waktu zuhur sama dengan zuhur, itu jamak takdim namanya. Maghrib, isya dilaksanakan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Kemudian solat yang bisa dijamak ini cuma zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka tidak bisa asar maghrib, isya subuh, tidak bisa itu. Ini yang perlu, ini adalah hal yang sepakat ulama ya, tak berbeda, itu perlu kita ketahui. Kemudian apa sebab daripada qasar dan sebab jamak? Maka ulama semua sepakat mengatakan bahwa ini yang sepakat ijma' bahwa untuk qasar membuat salat zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2, itu sebabnya cuma satu, yaitu musafir. Selain itu tidak boleh. Maka tidak boleh ada orang mengqasar salat kena sakit, tidak boleh. Karena umpamanya saat sibuk, hujan dan segala macamnya, banjir, tak ada itu. Selama dia mukim, maka dia harus sempurnakan salatnya. Yang menyebabkan boleh kita mengqasar cuma sebabnya satu saja, musafir. Kemudian kalau jamak ini Bapak Ibu sekalian sepakat ulama mengatakan, tapi di sini juga tidak sepakat. Jumhur ulama mengatakan bahwa safar itu, musafir itu juga sebab boleh orang menjamak. Ini jumhur ulama. Jadi musafir adalah sebab boleh orang menjamak dan juga mengqasar. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah, di antara mazhab ulama yang 4. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jamak itu hanya boleh di 2 tempat. Selain itu tidak boleh. Maka tidak boleh menjamak oleh Imam Abu Hanifah kecuali 2 tempat. Pertama,
di padang Arafah, ketika wukuf di padang Arafah. Maka di situ dijamak zuhur dan asar, jamak takdim. Ini tempat pertama. Yang kedua adalah di Muzdalifah. Ketika seorang mau mabit di Muzdalifah, selesai wukuf berangkat jemaah haji ke Muzdalifah. Kapan mereka berangkat meninggalkan padang Arafah? Setelah terbenam matahari. Maka setelah terbenam matahari mereka nak salat maghrib dulu, langsung menuju Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah baru salat maghrib dan isya, melaksanakan maghrib dan isya jamak takhir. Dua tempat inilah yang boleh di Muzdalifah. Selain itu tidak boleh menjamak. Maka orang-orang mazhab Hanafi kalau salat berjamaah musafir, kemudian ada orang menjamak keluar dia cuma salat satu aja. Karena yang boleh cuma dua tempat. Jadi kalau ada orang seperti itu, maka bapak maklumi aja, berarti mazhabnya Hanafi. Sedangkan jumhur ulama seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, semua mereka mengatakan bahwa musafir adalah semua musafir. Itu adalah sebab boleh mengqasar dan boleh juga menjamak. Kemudian yang mereka sepakati safar, musafir yang boleh menjamak dan mengqasar ini bukan safar qasir, tetapi adalah safar tawil. Maka safar tawil ini ada ulama yang mengukur di atas 81 kilo, ada yang mengukur 85 kilo. Begitulah ini ijtihad. Tapi minimal mereka mengukur 81 kilo ke atas. Jadi kalau dia menempuh perjalanan sepanjang 81 kilo, maka ini disebut safar tawil, safar panjang. Safar inilah yang membolehkan dia mengqasar dan menjamak. Dan kapan dia boleh mulai mengqasar dan menjamak? Setelah dia keluar dari daerahnya, sudah disebut musafir. Tapi kalau baru niat masih di rumah, belum boleh mengerjakan baik itu qasar atau jamak menurut jumhur. Menurut Imam Syafi'i, sebab jamak dan qasar itu kalau untuk qasar cuma musafir. Tapi kalau untuk jamak itu sebabnya pertama musafir, yang kedua sakit. Artinya boleh menjamak. Tapi ingat ya, kalau safar jamak qasar. Tapi kalau sakit cuma jamak saja tanpa qasar. Yang sudah nanti orang rumah sakit diopname. Kadang-kadang kan tak bisa berwudu, terus-terusan sekali dia berwudu, maka dijamak saja solatnya. Tapi jamak, maka zuhur asar itu tempat-tempat. Jadi buat jamak qasar tak sah, karena dia bukan musa, dia mungkin itu penting itu. Jadi tidak ada ulama katakan orang sakit boleh mengqasar, tidak ada itu. Maka itu salah. Karena ada anggapan sebagian masyarakat asal menjamak mengqasar. Dari mana pula kajinya itu? Itu berbeda sekali. Maka kita bisa mengqasar saja tanpa menjamak, dan bisa menjamak tanpa mengqasar, tidak harus itu. Cuma biasanya karena kalau musafir gabunglah dua itu, jamak dan qasar, tapi tidak selalu jamak dan qasar itu bersamaan. Ini yang perlu saya jelaskan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi kalau orang sakit silakan untuk menjamak, tapi jamak saja bukan qasar. Kemudian kalau seandainya dia musafir pendek-pendek saja, 10 kilo, 20 kilo, maka itu belum termasuk musafir yang membolehkan orang mengqasar dan juga menjamak. Ada salah satu mazhab, kalau ada bapak ibu fatwa orang seperti ini, menjamak itu terlalu mudah oleh dia. Sekarang pergi ke Kebaru menjamak, pergi ke Itiris jamak, kemudian tiba pergi ke Kappa jamak, terus. Ini mazhab yang memudahkan dalam sebab menjamak luas, itu mazhab Hambali. Orang kalau banyak baca-baca buku mazhab Hambali, maka dia menjamak, sibuk jamak, kadang ada urusan jamak, pergi sebentar jamak, kena hujan jamak, nanti ada panas jamak.
mazhab yang paling luas dalam masalah jamak, itu mazhab Hambali. Kalau Syafi'i tadi kan dua saja, musafir dan sakit ya, untuk menjamak. Baik, jamak ini ada dua. Pertama jamak takdim, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jamak takhir. Bagaimana tertib solatnya, kan ini ditanya. Maka kalau bapak tadi sudah musafir, sekarang bagaimana caranya? Saya ingin berjamaah juga. Sebenarnya musafir itu pak gugur. Kalau dia menyebutkan, kalau dia maunya pandangannya adalah mengikuti imam yang mengatakan solat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini perlu saya jelaskan. Karena ada ulama mengatakan solat berjamaah tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Di ulama yang mengatakan solat berjamaah itu wajib, yang mengatakan wajib, maka gugur kewajiban berjamaah dengan musafir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah betul. Kita sedang susah, sedang musafir, kita dapat dispensasi. Solat yang 2 waktu aja boleh dijamak. Masa kita diwajibkan juga berjamaah? Maka ulama yang mengatakan wajib gugur jamaah dan gugur juga solat Jumat. Maka solat Jumat tidak wajib. Maka orang yang musafir cukup dia solat zuhur sendiri, dan bahkan dia solat zuhur mengqasar lagi, atau jamak dengan asar, isya dengan maghrib, kan begitu. Begitu juga jamaah. Cuman kalau dia memilih jamaah salah, Pak Ustaz, tidak juga salah. Ada orang ketat, Pak. Orang musafir sedang musafir, ngotot juga. Ayo kita berjamaah. Dia sedang dapat di Jakarta, sedang musafir, sholat berjamaah. Kan? Kenapa? Karena dia boleh mundur sholatnya nanti ke jamaah takhir, kan? Ada yang ketat. Jadi padahal kadang-kadang kita ada butuh hajat. Ya agama ini Bapak Ibu tidak menyusahkan kita. Subhanallah. Agama ini tidak menyempitkan, tidak menyusahkan. Maka apabila ada sempit, ada lapang. Tapi jangan dilapang-lapangkan pula. Maka ada kaidah idza baqal amru tasa' wa idza tasa'a baqa. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan mudah untuk kamu salat. Sebenarnya kan tidak butuh payah, itu kan 5 waktu musafir bagi kita. Jangan dikatakan sekarang tidak berlaku jamak, tidak berlaku qasar. Kenapa? Karena dulu orang pakai onta susah, orang jalan kaki susah musafir. Sekarang orang sudah pakai Alphard, sudah AC, dingin apa semuanya enak. Maka apa? Tidak ada lagi hukum qasar apa? Karena dulu tidak sama dengan sekarang. Ajak dirubah-rubah agama itu. Maka hukum jamak qasar mau bagaimanapun kondisi dunia ini akan berlaku sampai hari kiamat. Mau secanggih apapun nanti kondisi manusia, asal disebut musafir, maka ilat sebab kenapa dibolehkan jamak dan qasar, ilat sebabnya musafir. Selagi manusia itu disebut musafir, maka dia boleh menjamak dan qasar sekalipun dalam keadaan bersenang-senang. Jadi ukurannya bukan susahnya itu menjamak, dah ukurannya musafirnya. Barangkali ada orang tak musafir lebih susah dari orang musafir, seperti pekerja keras di kebun. Ya tak? Susah itu. Boleh menjamak dia, tak boleh menjamak dia. Tapi ada pejabat dari sini pakai Alphard, nanti masuk pesawat, nanti naik pula business class. Setelah itu nanti diantar ke pintu pesawat, setelah itu besok disambut pula di Jakarta dengan pintu pesawat. Tak ada capeknya. Tapi dia ke Jakarta, boleh menjamak mengqasar tak? Orang dia tak capek. Boleh. Kena ukurannya musafir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana tertib antara solat jamak takdim dengan jamak takhir? Sebagian ulama mengatakan bahwa jamak takhir ataupun jamak takdim tetap didahulukan, wajib didahulukan solat yang dahulu. Ini mazhab siapa? Termasuk mazhab Hambali dan juga sebagian ulama. Jadi kalau solat jamak takdim zuhur asar dibuat di waktu zuhur, maka zuhur dulu baru asar. Kalau ditakhir dia wajib zuhur dulu baru asar, tak boleh dikerjakan asar dulu. Kecuali mazhab Syafi'i dan juga beberapa ulama lainnya mengatakan untuk jamak takdim wajib solat yang pertama, itu jamak takdim. Maka kalau
dikerjakan asar di waktu zuhur, zuhur dulu, baru asar. Tapi kalau jamak takhir bebas, boleh memilih. Apakah bapak ingin jamak takhir zuhur ke asar atau maghrib ke isya? Di waktu isya dilaksanakan maghrib, maka bapak boleh memilih isya dulu baru maghrib, atau maghrib dulu baru isya. Ini mazhab, tapi itu mazhab bapak ini, mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i di sini agak lapang. Dan tapi memang mereka tetap juga mengatakan tertib lebih utama. Jadi afdal tertib, tapi tidak wajib. Kalau seandainya orang mendahulukan isya, maka apa? Tidak ada masalah, sah solatnya. Maka kalau bapak punya ikut jamaah, kan mau jamak takhir ini, maka dikerjakan waktu isya. Tapi kita di masjid sudah orang sholat isya. Apakah saya sholat maghrib dulu baru ikut imam sholat isya, atau saya langsung ikut imam isya, setelah isya baru sholat maghrib? Ya kalau bapak mazhab Syafi'i, ikut aja imam dulu. Sholat niatkan sholat isya, setelah sholat isya baru sholat maghrib. Maka seperti di sini umpamanya, Bapak Ibu sekalian, Imam Syarbini mengatakan, Syarbini dalam bukunya Mughnil Muhtaj, yajuzul jam'u bainal zuhri wal 'ashri taqdiman fil waqtil ula wa ta'khiran fil waqtis tsaniyah wa bainal maghribi wal isya kadzalik, ay taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqtis tsaniyah fi safar tawilil mubah lil ittiba'. Amma jam'u ta'khir fasabitun fi sahihaini min hadis Anas bin Umar, wa amma jam'u ta'khirin wa mutaqaddim fasahahu Ibnu Hibban wal Baihaqi min hadis Mu'az wa hasanahu Tirmizi. Apa artinya ini? Boleh menjamak antara zuhur dan asar, jamak takdim, dan boleh juga jamak takhir. Kemudian juga menjamak antara maghrib dan isya, apakah jamak takdim ataupun jamak takhir, dalam musafir panjang. Dan musafirnya harus musafir yang dibolehkan, bukan musafir maksiat. Jadi kalau dia musafir ke Jakarta untuk berjudi umpamanya, ya kan? Ada orang kadang nggak boleh pergi ke Jakarta untuk apa-apa, ngantar uang korupsi umpamanya, itu kan musafir maksiat. Ngantar uang korupsi. Maka Bapak Ibu sekalian, haram hukumnya. Pertama, dia haram musafirnya, itu musafir maksiat namanya. Maka bolehkah dia mengambil dispensasi? Kata Imam Syafi'i tidak boleh, karena dia lagi maksiat. Yang boleh itu safar taat, seperti safar haji, safar umrah, itu safar taat. Safar untuk silaturahim, menjenguk orang tua, menjenguk saudara, itu safar taat itu. Safar mubah apa? Untuk melihat pemandangan di pantai Teluk Bayur, kan? Lihat pemandangan di bukit itu safar mubah namanya itu. Untuk menikmati alam semesta ini. Itu tidak boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain maksiat tidak boleh. Lil ittiba' ini adalah ya didasarkan kepada mengikut Rasulullah SAW. Masalah jamak takhir itu ada hadis di dalam Sahihaini. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Anas bin Umar. Sedangkan jamak takdim itu hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Baihaqi dari hadis Mu'az, dan hadis ini dia katakan oleh Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan. Sekarang bagaimana masalah tertibnya? Wa yustahabbu lil musafiri fi jam'i ta'khiri tertibis shalawat, disunatkan bagi seorang musafir untuk jamak takhir itu melaksanakan solat-solat itu secara tertib. Maka didahulukan solat pertama dan baru solat kedua, dan harus berurutan. Artinya apa? Tak boleh diberi jarak. Umpamanya apa? Ini salat jamak takhir bapak nanti, saya salat maghrib dulu, atau pergi minum kopi dulu, kopi, kenyang, sate, balik lagi sholat isya. Tidak sah itu. Jamaknya harus mualat. Ingat ya, jamak itu tidak boleh dipisah dengan pekerjaan lain. Sampai dengan zikir pun tidak perlu zikir. Maka assalamualaikum, assalamualaikum lan
berdiri qamat, kemudian buat lagi solat berikutnya. Maka harus itu berturut-turut maksudnya dikerjakan, tidak boleh dipisahkan. Walakin in shalla tsaniyata awalan fassalatu sahihah. Tapi kalau dia di jamak takhir itu mendahulukan isya terlebih dahulu baru maghrib, maka salatnya sah. Tapi afdalnya maghrib dulu. Ini kan dalam kondisi berjamaah, kita supaya dapat jamaah. Maka dalam kondisi berjamaah, Bapak Ibu sekalian, ikut dia sholat imam itu. Tapi kalau kita sholat sendiri, maghrib dulu baru isya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam sekarang bagaimana kalau tidak jamak takdim? Maka jamak takdim itu ada 4 syaratnya. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Wa syurutu jam'i takdim arba'un. Syarat jamak takdim itu 4. Pertama, al-bidayatu bil ula. Harus wajib hukumnya mendahulukan sholat pertama. Itu jamak takdim ya. Maka kalau umpamanya didahulu sholat isya di waktu dikerjakan di waktu maghrib, maka maghrib dulu baru isya. Kalau di waktu dilaksanakan isya asar di waktu zuhur, wajib zuhur dulu baru asar. Kemudian yang kedua, niyatul jam'i tamyizan litakdimil masyru' an ghairihi. Harus dipasang niat jamak. Jadi harus niat jamak. Nah kita ini kan ingin membuat sholat yang akhir dikerjakan, maka jamaknya di sholat pertama itu niatnya dari awal. Kemudian yang ketiga, al-muwalatu bainahuma fil fi'li. Berturut-turut tak boleh dipisah. Maka kalau sudah pisah, minum kopi dulu maghrib. Enggak apa ya? Jangan ada orang sebagian saya lihat, umpamanya dia musafir kan, kawan-kawannya menjamak, dia belum menjamak. Itu kena itu. Akhirnya tadi dia tidak menjamak, maka orang menjamak dia tidak pasang tadi niat jamak. Maka kalau tidak pasang dia jamak, tidak sah dia menjamak. Maka tidak bisa dipasang ketika ingat aja. Nah, sekarang ingat kawan-kawan ya sudah. Nanti nasib kita nanti sholat di waktu karena tidak ada niat. Begitu juga. Nah kalau kita sibuk tadi lupa menjamak. Aku kemudian ingat setelah apa banyak kerja, kemudian di kapan saya jamak aja lah, saya tambah aja sholat. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah diperantara oleh pekerjaan lain. Berarti syarat jamak itu harus muwalat. Apa itu artinya? Berturut-turut, tak boleh dipisah oleh pekerjaan lain. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang keempat, apa syaratnya? Bahwa dia masih ataupun sudah disebut dalam kondisi musafir, atau dia masih disebut dalam kondisi musafir. Kalau dia sudah di rumah, tidak musafir lagi namanya. Dia kan, umpamanya dia punya istri di Bengkinang, punya istri pula di Jakarta. Kalau tiba di Jakarta, dia musafir lagi dia. Di perjalanan aja, tidak boleh menjamak. Maka dia menjamak cuma dalam perjalanan. Karena di sana dia sudah disebut, mungkin kena ada istri di sana. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak banyak istri 4, maka sistem negeri itu mungkin. Dan bapak punya keluarga. Maka Utsman bin Affan dulu rahasianya, ketika dia haji dari Madinah pergi ke Mekah, kemudian dia tidak jamak sholatnya, tidak qasar dia. Maka itulah terjadi perbedaan antara Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memfatwakan sholat di seluruh tempat manasik itu diqasar, dua-dua. Itu fatwa Ibnu Mas'ud. Siapa yang tidak mengqasar bid'ah katanya. Nah Rasulullah tidak pernah melakukan sholat di tempat manasik itu kecuali qasar. Tiba Utsman jadi khalifah, dia yang menjadi imam. Ketika dia jadi imam di Mina, 4 dibuat sholat. Zuhur 4, apa 4. Kenapa? Karena dia bukan dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena dia punya istri di Mekah. Jadi bapak-bapak, jadi syaratnya apa?
masih disebut dalam kondisi besar, baru kita boleh menjamak. Kemudian tidak disyaratkan tiga. Jadi 3 syarat pertama katanya tidak disyaratkan untuk jamak takhir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, indama disyaratkan untuk supaya dia mengikuti sholat tabaiyah. Jadi di sini dikatakan bahwa jamak takhir itu tidak disyaratkan seperti jamak takdim. Apa itu? Tertib. Maka tertib tidak menjadi syarat di dalam jamak takhir. Jadi di sini ada 2 saja syarat jamak takhir itu. Pertama, niat takhir. Maka dipasang di salat pertama bahwa kita takhir. Jadi niyatu iqa'il ula fi waqti tsaniyah fa inna wa ta'khir bila niyyati iqa' asa wa sarat qada. Maka orang kalau seandainya di waktu pertama dia tidak niatkan zuhur asar, di waktu zuhur dia tidak niatkan untuk mentakhir zuhur, maka kalau dikerjakan dia nanti di waktu asar tanpa niat di waktu zuhur, maka solatnya itu menjadi solat qada, bukan jamak. Maka di waktu zuhur harus sudah niat. Ya Allah, saya berniat menjamak takhir zuhur kepada asar. Di waktu zuhur kita niat. Barang siapa tidak memasang niatnya di waktu pertama untuk jamak takhir, maka sholatnya sholat qada'an. Berarti sholatnya menjadi sholat qada', bukan sholat qada'. Nah, kemudian juga yang kedua syarat jamak takhir itu bahwa dia masih disebut musafir. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya?